Maka Kaprodi meminta kami PSB untuk menjelaskan kembali kepada teman-teman yang calon lulusan Gasal nanti untuk bisa lebih teratur atau lebih rapi membuat tugas akhir, naskah ringkas dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan kepada Pak Dindin, tapi namun sebelumnya saya hanya mengingatkan bahwa teman-teman mahasiswa yang teman-teman lainnya tidak berkesempatan ikut pelatihan ini, eh, rekaman pelatihan ini sudah akan kami upload di YouTube-nya PSB dan bisa diambil atau diputar ulang di websitenya PSB yang biasa kita akses ya. Nah, selebihnya saya akan menyerahkan semuanya kepada Dindin dan silakan yang nggak jelas ditanyakan saja supaya nanti bisa clear. Selain itu juga kalau misalnya di sini tidak sampai clear gitu ya, kami tetap membuka layanan informasi atau bimbingan secara offline datang ke PSB. Oke, itu aja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih untuk semuanya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tari atas pembukaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tari bahwa terkait tugas akhir ya. Karena mungkin saran kami berdasarkan pengalaman di lapangan. Yang pertama itu ketika teman-teman mulai menulis ya, menulis tugas akhir, sebaiknya sudah menggunakan format atau template panduan tugas akhir. Jadi teman-teman tidak lagi nanti di akhir penulisan itu membutuhkan waktu hanya untuk merapihkan atau membuat format sesuai dengan panduan tugas akhir. Jadi lebih baik di awal teman-teman sudah menggunakan template yang ada. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman sudah selesai penulisan ya, apakah itu selesai revisi atau sidang, sebaiknya tetap melanjutkan karena masih ada kewajiban. Nah, masih ada kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, karena berdasarkan pengalaman banyak mahasiswa yang sudah selesai tetapi mungkin karena sudah mulai bekerja ya, jadi akhirnya lupa terhadap kewajiban tersebut. Nah, kewajiban apa saja yang harus dipenuhi ketika mahasiswa sudah selesai revisi skripsi atau laporan magang ataupun makalah nospinar ataupun setelah selesai sidangnya. Nah, nanti saya akan menjelaskan sebelum masuk ke dalam format atau template penulisan tugas akhir. Itu slide yang bawah, Din. Oke. Sudah terlihat, Bu? Oh, belum. Ini slide paling akhir. Belum slide pertama, belum. Ini Oke. sudah yang pertama. Udah. Ya. Oke. Baik, teman-teman, kita mulai aja terkait hari ini yaitu mengenai teknis penulisan tugas akhir. Nanti akan dibahas juga terkait naskah ringkas, kemudian terkait penyerahan hard copy tugas akhir dan juga surat bebas pinjam. Baik, yang pertama itu terkait pedoman teknis penulisan tugas akhir, di mana di sini nanti akan dijelaskan terkait apa saja sih poin penting yang ada di dalam SK Rektor nomor 2143 terkait panduan tugas akhir, dan juga teknis penulisan tugas akhir, naskah ringkas, kemudian form persetujuan publikasi naskah ringkas, kemudian terkait unggah dan bebas
pustaka dari perpustakaan UI dan juga nanti terkait template ataupun layanan tugas akhir yang ada di PSB. Baik, yang pertama terkait poin penting yang ada di SK Rektor nomor 2143 itu terkait panduan tugas akhir, di mana disebutkan bahwa yang pertama semua fakultas itu wajib untuk menggunakan pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa UI yang sudah direvisi ataupun yang terbaru yaitu 2017. Ya, acuannya dalam penulisan tugas akhir. Kemudian yang kedua, mahasiswa UI pada akhir masa studi wajib menggunakan panduan teknis pengunggahan yang tercantum di dalam pedoman ini. Kemudian yang ketiga, setiap mahasiswa UI yang telah mengunggah karya akhirnya, karya ilmiah ke dalam libui.ac.id/unggah wajib memeriksa status unggahannya karena untuk keperluan nanti terkait dengan persyaratan ijazah segala macam itu wajib status unggahannya harus diterima ya sampai statusnya diterima ataupun misalkan perlu perbaikan harus diperbaiki dulu sampai statusnya berubah diterima. Dan yang keempat yaitu terkait untuk ijazah di mana untuk pengambilan ijazah pun status unggah itu sudah harus dengan status diterima. Untuk penulisan tugas akhir kita bagi ke dalam 3 bagian ya, di mana di sini ada terkait S1 adalah skripsi, laporan magang, studi ataupun studi mandiri ataupun ada makalah non seminar, kemudian juga untuk S2 yaitu tesis dan S3 adalah disertasi. Nah, ini untuk bagian tugas akhir dari bagian awal itu biasanya terkait dengan halaman Romawi ya, di mana dari mulai halaman sampul ataupun halaman cover, kemudian juga sampai ke dalam daftar isi tabel, daftar lampiran. Kemudian terkait bagian isi atau kontennya, ini biasanya dari mulai bab 1 sampai bab pembahasan itu diserahkan kepada dosen pembimbing ataupun prodinya. Jumlah bab yang akan dibuat di dalam tugas akhir. Kemudian yang ketiga terkait bagian akhir yaitu terkait dari daftar pustaka atau referensi dan juga ada lampiran. Dan saya infokan kembali bahwa semua template file tugas akhir itu sudah ada dalam bentuk Word ya, dan itu bisa di-download di websitenya PSB, yaitu di alamatnya di psb.feb.ui.ac.id. Kemudian terkait penamaan gelar lulusan FEB sesuai dengan SK Rektor, di mana di sini disebutkan bahwa untuk sarjana itu gelarnya sarjana ekonomi. Jadi nanti untuk di dalam sampul di halaman judul setelah halaman sampul atau cover, nanti mahasiswa wajib untuk menuliskan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. Udah cukup karena ada beberapa yang menggunakan istilah tambahan ya, misalkan sarjana ekonomi dalam bidang seperti itu, cukup dengan menggunakan gelar sarjana ekonomi. Kemudian juga mahasiswa ini adalah naskah ringkas dari tugas akhir skripsi yang teman-teman sudah buat ya. Jadi dibuatkan naskah ringkasnya. Nah, bagaimana format dari naskah ringkas tersebut? Yang pertama yaitu dibuat dalam bentuk Word ya, dalam bentuk MS Word maksimal sebanyak 20 halaman itu sudah termasuk daftar pustaka. Jadi naskah ringkas ini adalah ringkasan dari skripsi ataupun tugas akhir yang teman-teman buat dengan dibuat maksimal 20 halaman. Dan untuk template-nya ini seperti template artikel jurnal ilmiah ya. Nanti juga ini template-nya semuanya sudah tersedia ada di websitenya PSB. Kemudian terkait kemudian juga ada formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Nah, ini juga wajib bagi teman-teman untuk diisi ya, formulir persetujuan publikasi naskah ringkasnya, di mana ini nanti wajib untuk memilih salah satu apakah diunggah di Uyana ataupun tidak. Dan walaupun tidak,
bisa disebutkan nanti akan diterbitkan misalkan di jurnal apa atau di konferensi apa. Dan ini wajib ditandatangani oleh salah satu dosen pembimbing. Kalau misalnya S3 biasanya ada promotor ya. Kemudian juga untuk template formulir persetujuan publikasi naskah ringkas ini juga semuanya sudah tersedia di psb.feb.ui.ac.id. Dan ini juga formulir ini wajib nanti untuk diunggah di UIANA. Kemudian terkait unggah dan surat bebas pinjam perpustakaan, nanti teman-teman wajib untuk mengunggah tugas akhirnya. Nah, file apa saja yang harus diunggah di libui.ac.id/unggah? Yang pertama adalah tugas akhir skripsi ya. Tugas akhir skripsi apapun laporan magang ataupun makalah non seminar. Kemudian naskah ringkas yang tadi sudah saya sebutkan dalam bentuk Word maksimal 20 halaman sudah termasuk daftar pustaka. Kemudian juga formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Nah, ini bisa bentuknya dalam PDF ataupun JPEG. Nah, ini boleh nanti diisi manual saja. Nanti saya berikan contohnya. Dan ini juga wajib nanti 3 file ini untuk diunggah di UIANA. Kemudian untuk alamat unggahnya tersebut ada di linknya, ada di lib.ui.ac.id/unggah. Nanti tinggal memasukkan login menggunakan SSO. Setelah melakukan unggah, biasanya perpustakaan UI akan mengecek kelengkapan daripada tugas akhir yang sudah teman-teman unggah dari 3 file ini. Nah, ini teman-teman harus sering mengecek ya, karena untuk melihat status unggahannya, apakah masih menunggu persetujuan, apakah perlu perbaikan ataupun statusnya sudah diterima. Jadi harus ngecek. Biasanya membutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk mengecek tugas akhir yang sudah diunggah di Lib UI. Kemudian bagi mahasiswa yang status unggahannya sudah diterima, jangan lupa langsung di-download karena filenya bentuknya soft file ya. Jadi nanti mahasiswa untuk mendownload dan juga untuk di screenshot dalam bentuk JPEG dan juga untuk di print. Nah, biasanya ini bukti unggah ini akan dipergunakan oleh Birpen juga untuk ikut sertaan yudisium ataupun pengambilan ijazah. Dan juga sebagai untuk pengajuan bebas pustaka di FEB. Kemudian selain itu juga mahasiswa wajib membuat surat bebas pinjam pustaka dari perpustakaan UI. Nah, ini ada alamatnya di linknya di s.id/bebas pustaka UI. Nah, ini teman-teman silahkan tinggal membuka aja linknya, nanti tinggal mengisi udah dalam bentuk Google Form ya, diisi, nanti akan dikirim oleh pihak perpustakaan melalui email yang sudah diisi di Google Form. Nah, itu biasanya itu juga membutuhkan waktu sekitar 1 kali 24 jam. Nanti sering-sering aja, dan ini wajib menggunakan email UI. Kemudian sampai saat ini perpustakaan tidak menerima hard copy tugas akhir ya. Jadi teman-teman cukup mengunggah file tugas akhirnya di libui.ac.id. Jadi sampai saat ini perpustakaan UI tidak menerima tugas akhir baik skripsi, tesis ataupun disertasi dalam bentuk hard copy. Dan untuk hard copy hanya menyerahkan ke Pusat Sumber Belajar FEB UI. Ini merupakan prosedur atau persyaratan terkait tugas akhir dan bebas pinjam di PSB ya. Nah, ini sebentar. Saya coba bantu ya. Bisa? Ya, Bu. Udah Bu. Oke. Bentar, Bu. Tadi slide yang PSB.
Sampai sini ya Bu ya. Ya. Baik teman-teman, mohon maaf saya kembali lagi terkait untuk penyerahan tugas akhir ya untuk teman-teman mahasiswa S1 itu wajib untuk mengupload atau mengunggah soft copy tugas akhirnya di websitenya PSB ya. Nanti ada di menu pedoman tugas akhir. Yang diunggah di PSB yaitu hanya skripsinya aja, tugas akhirnya aja ya. Jadi tanpa tanpa naskah ringkas dan juga tanpa formulir persetujuan naskah ringkas. Jadi hanya tugas akhir skripsi, laporan magang ataupun hanya makalah atau makalah non seminar aja. Kemudian setelah itu menyerahkan satu hard copy ke PSB, ke layanan informasi di lantai 1, dan jangan lupa hard copy ini untuk dicetak bolak-balik ya, dibuat bolak-balik mulai bab 1 sampai dengan halaman terakhir. Jadi jangan di kopinya dari halaman awal ya. Pokoknya halaman Romawi itu jangan di fotokopi atau dijilid nanti bolak-balik, tapi mulai halaman bab 1, mulai bab 1 dicetaknya bolak-balik sampai halaman terakhir ataupun lampiran. Nah, kemudian untuk warna covernya untuk S1 yaitu warna putih hard cover ya. Jadi untuk yang S1 itu wajib untuk dijilid dalam bentuk hard cover warna putih. Jadi tidak lagi soft cover, tidak lagi bentuk apa yang spiral, pokoknya semuanya sama yaitu bentuk hard cover warna putih. Kemudian diserahkan ke bagian layanan informasi PSB yang ada di lantai 1. Kemudian setelah itu, setelah menyerahkan hard copy dan unggah, mahasiswa silakan untuk mengajukan bebas pustaka PSB. Nah, ini bebas pustaka juga diajukan secara online. Caranya yaitu teman-teman nanti tinggal masuk ke website PSB, kemudian masuk ke area anggota ya, masuk ke area anggota, kemudian tinggal memasukkan NPM dan juga password yang sudah dibuat. Kemudian masuk ke dalam menu bebas pustaka. Apabila teman-teman lupa, mungkin nanti lupa terkait passwordnya yang pernah dibuat, silakan bisa menghubungi ke PSB ataupun bisa WhatsApp ke layanan informasi terkait untuk di reset passwordnya ya, silakan. Nanti untuk verifikasi surat bebas pinjam akan kami verifikasi setelah persyaratan semuanya mengunggah skripsinya di PSB, kemudian juga telah menyerahkan hard copy-nya skripsinya di PSB. Setelah persyaratan semuanya terpenuhi, baru kami akan mengecek status mahasiswa tersebut apakah masih memiliki pinjaman buku, apa pinjaman loker, ataupun mungkin ada denda keterlambatan terkait pinjaman koleksi PSB. Nah, setelah semuanya kita cross check dan semuanya sudah oke, baru nanti kita verifikasi bebas pustaka tersebut. Nah, nanti bebas pustakanya bisa di-download setelah kami verifikasi. Kemudian untuk proses sebagai catatan ya, sebagai untuk proses pengambilan ijazah di SBA Prodi, biasanya untuk S2, S3 ya, sedangkan untuk S1 biasanya di Birpen, ini biasanya membutuhkan dokumen-dokumen antara lain bukti unggah dan juga bebas pustaka UI, kemudian juga tanda terima tugas akhir dan surat bebas pustaka dari PSB atau perpustakaan prodinya. Nah, ini untuk tanda terima tugas akhir, ini akan kami berikan ketika mahasiswa menyerahkan hard copy tugas akhirnya. Nah, ketika menyerahkan langsung kami berikan formulir yang harus diisi. Isinya masih manual ya untuk formulir yang untuk rangka pertama untuk mahasiswa, yang kedua sebagai arsip untuk di PSB. Kemudian terkait link pedoman ataupun template tugas akhir,
Nah, ini semuanya tadi sudah kami sampaikan bahwa ada di websitenya PSB, yaitu di alamatnya di psb.feb.ui.ac.id. Nanti kemudian masuk ke menu pedoman tugas akhir. Nah, nanti di pedoman tugas akhir di sini ada template dan pedoman tugas akhir, kemudian juga ada menu untuk unggah soft copy tugas akhir, ya, dan juga ada panduan terkait bagaimana untuk mengajukan surat bebas pustaka PSB secara online. Tadi juga Bu masih ada yang perlu ingin ditanyakan. PSB juga masih menerima konsultasi ya, ataupun ingin ditanyakan, silahkan bisa WhatsApp ke nomor WhatsApp-nya PSB di nomor 0896 7574 9388, atau bisa langsung datang langsung ke layanan informasi PSB yang berada di lantai 1. Ini merupakan template yang ada di websitenya PSB ya. Jadi di sini sudah kami sediakan template tergantung dari kebutuhan yang mahasiswa perlukan. Misalkan untuk disertasi juga sudah ada template disertasi, kemudian juga untuk tesis juga ada, untuk skripsi teman-teman silahkan untuk download template skripsinya ya, ada di sini. Dan mungkin juga ada beberapa mahasiswa yang skripsinya menggunakan bahasa Inggris ya, silakan bisa juga menggunakan template undergraduate thesis ya. Ini silakan. Nah, selain template tugas akhir juga di sini juga tersedia ada template formulir persetujuan publikasi naskah ringkas juga ya. Ini juga sudah ada, silakan teman-teman download. Kemudian juga ada terkait manual bagaimana untuk unggah tugas akhir di perpustakaan UI juga sudah ada. Kemudian juga untuk ini yang sering ditanyakan ya, untuk tanda tangan ya, untuk tanda tangan khususnya lembar pengesahan ataupun formulir persetujuan tugas akhir itu sesuai dengan edaran dari nota dinas dari Dekan FEB bahwa tanda tangan wajib menggunakan tanda tangan basah ya, wajib untuk menggunakan tanda tangan basah, dan apabila tidak memungkinkan silahkan dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan akademiknya ya, atau prodinya. Mungkin misalkan dosennya sedang di luar negeri selama berapa minggu, mungkin itu mungkin mungkin ya nanti silahkan ditanyakan atau dikoordinasikan dengan bagian akademiknya. Kemudian juga untuk materi presentasi hari ini juga ada di ini di pedoman tambahan juga ada ya. Nanti sudah kami masukkan juga untuk PowerPoint ini ada di template tugas akhir. Dan teman-teman tinggal mendownload aja template yang ada di websitenya PSB sesuai dengan kebutuhannya yang mana yang diperlukan. Nah, sekarang saya akan langsung terkait dengan template ya, lebih ke format tugas akhir, baik itu skripsi ya, khususnya skripsi. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan di chat di kolom chat ataupun nanti setelah penjelasan terkait format tugas akhir yang akan saya berikan sekarang. Baik, untuk format tugas akhir, saya akan langsung memberikan contoh ya. Jadi saya tidak membuka masing-masing template, jadi tidak membuka dalam bentuk Word dibahas satu-satu, tapi saya memberikan salah satu contoh skripsi yang sudah sesuai dengan panduan ataupun sesuai dengan format penulisan tugas akhir.
Baik, sudah terlihat contoh ininya? Nah, Sudah ya Bu ya? Baik. Untuk ini yang paling depan ini namanya disebut halaman cover atau halaman apa sampul ya. Nah, ini teman-teman seperti ini halaman sampulnya. Sebentar. Jadi di halaman sampul ini ada mulai ada dari logo Makara, kemudian ada tulisan Universitas Indonesia, kemudian judul. Nah, ini judul, silakan teman-teman di template itu formatnya sudah dari mulai margin, kemudian juga jenis hurufnya, ukuran hurufnya sudah ada, sudah ditentukan. Jadi teman-teman silakan langsung tinggal diedit aja di template yang sudah tersedia ya. Jadi ini setelah ada logo, tulisan Universitas Indonesia, kemudian judul, kemudian di sini di bawahnya lagi ada tulisan skripsi. Nah, bagi teman-teman yang bukan skripsi, misalkan laporan magang ataupun makalah non seminar, silakan tinggal diganti aja tulisan skripsinya menjadi tugas akhir yang memang yang sedang dibuat laporan magang atau makalah non seminar. Kemudian di bawahnya lagi ada nama mahasiswa, kemudian juga NPM, dan semuanya sudah sesuai dengan template ya, format jenis huruf ataupun ukurannya. Kemudian di bawah di bawah ini kita seragam semua ya. Ini untuk program sarjana. Jadi nanti akan kita bandingkan mana apa perbedaan di halaman sampul atau halaman cover dengan halaman judul. Jadi halaman sampul atau cover ini yang sebagai paling depan ya, kalau di jilid itu di sampul, halaman sampul paling depan. Ini seperti ini, sama semua untuk program sarjana. Jadi tulisannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian tulisannya program sarjana, kemudian lokasi kita di Depok, dan juga ini tahun lulusnya. Nah, ini tahun lulusnya misal contoh 2003 seperti ini. Ini untuk halaman cover ataupun halaman sampul. Kemudian setelah ini urut ya, ini betul-betul urutannya sesuai dengan template, juga sesuai dengan panduan. Setelah halaman cover atau halaman sampul, masuk ke dalam namanya halaman judul. Ini merupakan halaman judul. Nah, ini perbedaannya sama seperti tadi, ada Makara, ada tulisan Universitas Indonesia, adalah judul, kemudian ada jenis tugas akhir. Nah, ini salah satunya yang membedakan, yaitu di halaman judul ini ada tulisan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. Semuanya sama. Baik itu yang membuat skripsi, laporan magang, makalah non seminar, ini semuanya sama memperoleh gelar sarjana ekonomi. Sama semua lagi di setelahnya, karena ada beberapa yang sarjana ekonomi dalam bidang, sarjana ekonomi dalam bidang nggak ada. Jadi hanya untuk sesuai dengan tadi ada SK Rektor edaran, ini untuk gelar sarjana ekonomi untuk program sarjana. Kemudian setelah itu ada nama mahasiswa, kemudian juga NPM. Ini sama. Nah, ini juga sebagai pembeda dari yang halaman cover atau halaman sampul, yaitu apabila tadi hanya program sarjana ya, dengan program sarjana ini bisa lebih spesifik lagi. Jadi apabila teman-teman program studi ilmu akuntansi, program studi ilmu manajemen, silahkan di sini di halaman judul untuk lebih spesifikasi lagi nama program studinya. Dan juga bagi untuk yang kelas KKI pun silakan di sini di halaman judul untuk lebih spesifikasi lagi program studinya ya. Kemudian juga lokasinya tetap di Depok, dan di sini lebih spesifik lagi yaitu ada nama bulan. Nah, kalau di halaman sampul hanya tahunnya saja, sedangkan di halaman judul ini sudah ada nama bulannya dan biasanya bulan kelulusannya. Ya, itu yang membedakan antara halaman sampul atau halaman cover dengan halaman judul, yaitu di
untuk memperoleh gelar dan juga untuk di keterangan di Fakultas Ekonomi yang lebih spesifik lagi. Nah, ini sebagai untuk penomoran halaman Romawi ini sudah mulai halaman Romawi 1 ya. Jadi perhitungannya halaman judul itu sudah masuk ke dalam halaman Romawi 1. Tetapi di halaman judul tidak perlu mencantumkan nomor halamannya karena mulai pencantuman secara tercetak nomor halaman Romawi ada di halaman pernyataan orisinalitas. Jadi halaman pernyataan orisinalitas itu mulai halaman 2 Romawi. Coba kita lihat dulu. Nah, dimulai halaman 2 Romawi, sedangkan halaman 1 Romawi itu ada di halaman judul tetapi tidak perlu dicantumkan nomor halamannya, ya. Selanjutnya untuk halaman pernyataan orisinalitas juga ini teman-teman tinggal mengisi aja nama, NPM, tanda tangan dan tanggal. Dan jangan lupa untuk halaman pernyataan orisinalitas wajib menempelkan materai 10.000 ya. Jadi untuk semuanya untuk halaman pernyataan orisinalitas wajib mencantumkan memasang materai 10.000 kemudian baru ditanda tangan ya. Jangan lupa yang diunggah juga sudah ada yang ditanda tangan. Jadi yang diunggah di perpustakaan UI ya, soft copy-nya apa diunggah di Uyana ataupun di PSB adalah yang sudah lengkap, yang sudah ada tanda tangannya. Jadi jadi jangan yang masih polos tapi sudah lengkap seperti percis seperti hard copy ya, hard copy yang dikumpulkan sudah ada tanda tangannya. Dan jangan lupa di sini dicantumkan juga tanggal, biasanya tanggal kelulusannya ya, tanggal kelulusan atau tanggal biasanya setelah sidang. Ini juga wajib untuk dicantumkan. Dan ini halaman Romawi 2 ya. Kemudian setelah pernyataan orisinalitas masuk ke dalam halaman pengesahan. Nah, ini halaman pengesahan. Ini tinggal memasukkan aja keterangannya di sini ya. Ada nama NPM, program studi, judul skripsi. Nah, di sini juga jangan lupa diisi di template ini masih kosong ya untuk memperoleh gelar sarjananya dan juga pada program studi. Nah, ini silakan nanti dicek kembali program studinya. Ini untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi ya. Kemudian untuk halaman pengesahan jangan lupa tanda tangan basah ya. Ini otomatis berarti harus nanti untuk di scan bagi yang ketika akan diunggah di PSB ataupun di Uyana. Nah, ini semuanya sudah ditanda tangan juga dan juga di bawahnya ditetapkan. Nah, ini harusnya ditetapkan di lokasi ya, di Depok ya. Jadi bukan di Fakultas Ekonomi, ditetapkan di lokasi di Depok. Dan tanggal juga nih diisi sama seperti yang tadi di halaman pernyataan orisinalitas, dicantumkan juga tanggal, bulan, dan tahun. Nah, ini halaman pengesahan ini adalah halaman Romawi 3. Ya. Kemudian berikutnya adalah kata pengantar. Nah, ini kata pengantar silahkan. Template atau formatnya juga sendiri sudah ada, silahkan teman-teman tinggal diganti aja untuk isinya, diserahkan ke mahasiswa. Itu kata pengantar. Kemudian setelah itu masuk ke dalam halaman pernyataan persetujuan publikasi tugas akhir untuk kepentingan akademis. Hati-hati biasanya ini tertukar ya dengan persetujuan publikasi naskah ringkas, beda. Kalau ini persetujuan publikasi tugas akhir untuk kepentingan akademis dan ini ada di dalam tugas akhir. Kalau yang tadi persetujuan publikasi naskah ringkas itu terpisah, hanya diunggah. Tapi kalau yang ini masuk ke dalam isi daripada tugas akhir. Nah, ini juga teman-teman silahkan tinggal diisi aja dari template yang sudah di-download dan jangan lupa untuk ditanda tangan. Ya, untuk menyatakannya ditanda tangan. Seperti itu untuk persetujuan publikasi tugas akhir untuk kepentingan akademis. Setelah itu masuk ke dalam
abstrak. Nah, abstrak dibuat dua versi bahasa, yaitu abstrak dalam bahasa Indonesia dan juga abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, ini seperti ini, template-nya juga sudah ada. Nanti untuk abstrak abstraknya nanti ini dibatasin sekitar 500 kata ya. Dan juga untuk kata kuncinya nanti dibatasin hanya maksimal 5 kata kunci ya. Abstraknya sekitar 500 kata dan juga kata kuncinya maksimal sekitar 5 kata kunci dibatasin. Ini ada abstrak bahasa Indonesia dan juga nanti ini ada abstrak dalam bahasa Inggris. Jadi dibuat 2 versi. Nah, untuk mulai halaman abstrak ini mulai dicantumkan namanya auto text. Nah, ini namanya auto text. Tulisan Universitas Indonesia. Nah, ini dimulai halaman abstrak sampai dengan halaman lampiran ataupun halaman terakhir itu wajib mencantumkan namanya auto text tulisan Universitas Indonesia. Ini dimulai dari halaman abstrak, jangan dari halaman depan, dari mulainya pokoknya dari halaman abstrak sampai halaman terakhir ya. Dan posisinya ini ada di pojok kanan bawah. Semuanya di pojok kanan bawah ya. Sampai terakhir. Ini tulisan auto text Universitas Indonesia. Ini fontnya CL10 dan di bold. Nanti template-nya juga sudah ada. Template-nya terkait pencantuman auto text tulisan Universitas Indonesia. Kemudian juga dimulai abstrak bahasa Inggris juga sudah ada pencantuman auto text-nya Universitas Indonesia ya. Untuk daftar isi, nah ini kembali untuk jumlah bab ataupun pembahasan ini untuk kontennya khususnya itu diserahkan kepada mahasiswa dan juga dosen pembimbing atau dari prodinya. Jadi kami tidak membahas terkait kontennya ya. Misalkan babnya ada sampai 6 bab ataupun misalkan isi daripada bab 2 misalkan apa saja mulai atau bab 3 isinya apa itu diserahkan kepada dosen pembimbing ataupun dari mahasiswa dan prodinya. Jadi kami tidak terpaku ya, tidak membuat di template-nya mungkin sudah ada tapi itu tidak bukan sebagai acuan baku ya. Jadi silahkan untuk konten silahkan diserahkan ke pembimbing mahasiswa dan juga prodinya. Kemudian terkait subbab ya, ini misalkan bab 4, bab 4.1, 4.1.1 ini hanya dibatasin sampai 3 tingkatan ya. Jadi tidak ada bab 4.1.1.1.1 gitu sampai 4 tingkatan. Pokoknya maksimal untuk subbab itu maksimal hanya sampai 3 tingkatan subbab. Seperti itu. Kemudian setelah di daftar isi masuk apabila ada daftar tabel ataupun daftar gambar dan juga daftar grafik silakan dicantumkan setelah daftar isi. Apabila memungkinkan untuk daftar tabel, daftar gambar dan daftar grafiknya tidak terlalu banyak ya, bisa dibuat dalam satu halaman, silakan dibuat di dalam satu halaman aja. Jadi tidak perlu dipisah-pisah daftar tabel sendiri, daftar gambar sendiri, ataupun daftar grafik sendiri. Jadi bisa dibuat di dalam satu halaman kalau memang memungkinkan di dalam satu halaman. Kemudian setelah itu masuk ke dalam isi atau konten bab. Nah, seperti ini. Untuk masuk ke dalam bab, ini bab 1, kemudian baru keterangan pendahuluan. Jadi jangan bab 1 pendahuluannya langsung digabung di sebelah kanannya ya. Jadi dipisah satu spasi, satu paragraf bab 1 dan pendahuluan ya. Untuk isinya sendiri misalkan untuk latar belakang apa itu termasuk konten jadi diserahkan ke kontennya, tapi untuk penulisan atau format daripada tulisan judul dari bab itu wajib menggunakan template yang ada ya. Kemudian untuk
penomoran, kita masuk ke penomoran halaman dulu ya. Untuk penomoran, setiap masuk bab utama, masuk bab utama tuh seperti masuk bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya, itu posisinya ada di bawah tengah, ya. Posisinya ada di bawah tengah dan halamannya harus ganjil. Ya, sekali lagi, untuk masuk mulai bab utama ya, bab 1, bab 2, itu penomorannya ditempatkan posisinya ada di bawah tengah dan juga halamannya harus ganjil. Kenapa ganjil? Karena nanti mulai bab 1 sampai terakhir akan dicetak bolak-balik. Jadi ketika masuk di dalam tugas akhirnya ya, ketika dijilid ya, itu masuk bab itu posisinya akan ada selalu di kanan. Jadi tidak ada yang di kiri, ada di kanan. Jadi setiap masuk bab itu posisinya akan selalu ada di sebelah kanan, ya. Jadi maka Pak, masuk bab itu halamannya harus ganjil. Kemudian setelah masuk bab halaman ganjil dan posisinya di tengah, selanjutnya posisi halamannya yaitu halaman genap ada di pojok kiri atas. Nah, ini juga template-nya semuanya sudah ada ya, disamain dengan template juga posisinya sama di halaman genap. Jadi sebagai acuan atau sebagai panduan untuk halaman genap, posisinya penomorannya, posisi nomornya ada di pojok kiri atas ya, sedangkan halaman ganjil pojok kanan atas ya. Kecuali bab utama atau halaman pertama bab itu posisinya ada di bawah tengah ya. Jadi setelah masuk bab kemudian berikutnya halaman genap ada di pojok kiri atas, dan juga setelah berikutnya misal ini bab 2 ya, pojok kiri atas, kemudian bab 3 ada di pojok kanan atas. Ya, seperti ini. Penomoran posisi halaman penomorannya. Ya, karena nanti akan dibolak-balik, jadi halamannya akan ada, babnya akan selalu berada di sebelah kanan. Kemudian bagaimana kalau di akhir pembahasan, misal bab 1, kita ada contoh nih. Contoh sebentar. Nah, di bab 2. Bagaimana kalau misalkan dari suatu pembahasan bab, misalkan nih bab 2. Bab 2 terakhirnya yaitu halaman 23, terakhir bab pembahasan 23 ya. Nah, berikutnya kan halaman 24. 24 kan berarti genap ya, akan masuk ke dalam bab 3. Nah, caranya diberikan halaman kosong. Nah, jadi seperti ini. Jadi apabila suatu pembahasan bab dan jatuhnya terakhirnya di halaman ganjil ya, di halaman ganjil diberikan halaman kosong dan diberikan tulisan halaman ini sengaja dikosongkan ya. Diberikan tulisan halaman ini sengaja dikosongkan dan tetap diberikan halaman genap. Tadi pembahasannya 23, kemudian masuk berikutnya 24 dan diberikan tulisan ya, kalimat ini halaman ini sengaja dikosongkan. Jadi ketika masuk ke bab 3, posisinya akan ganjil halamannya. Tuh seperti ini. Posisinya akan halaman ganjil, dan juga ini posisinya nanti apabila dijilid itu posisinya pasti akan ada di sebelah kanan yang tercetak. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, apabila dari pembahasan suatu bab jatuhnya di halaman ganjil, diberikan halaman kosong dan diberikan penomoran lagi halaman genap dan diberikan tulisan halaman ini sengaja dikosongkan. Ya, jadi itu salah satu cara untuk agar bab berikutnya itu menjadi halaman ganjil. Ya. Kemudian terkait untuk gambar dan tabel. Untuk gambar, ini tulisan gambar di template juga sudah ada ya. Nanti silahkan bisa dilihat dan di download aja ya template-nya. Untuk gambar, tulisan keterangan gambar yang ada di dalam tugas akhir skripsi
posisi tulisan gambarnya ada di bawah, berbeda dengan tabel. Gambar dulu, baru tulisannya di bawah, keterangannya, gambarnya di bab berapa, nomor berapa. Misalnya ini gambar 3.1, kemudian tulisan keterangannya. Ini juga jenis fontnya sudah ada ya di template ya, dan juga untuk sumbernya silahkan ditulis sumbernya dari mana, seperti itu. Ini juga berlaku untuk di bab berikutnya apabila sama juga untuk formatnya. Baik, seperti ini tabel ada ya, ada di atas keterangannya, tabel 3.1, tabel apa, tetapi sumbernya nanti ada di bawahnya. Kalau tadi gambar dan sumber berbarengan di bawah, tapi kalau ini tabelnya nanti sumbernya ada di bawah, seperti ini. Di template juga margin kanan kiri atasnya juga sudah sesuai ya, marginnya 3 cm semua, seperti ini. Baik, kemudian untuk masuk ke dalam daftar pustaka, ya ada beberapa yang menuliskan daftar pustaka ataupun daftar referensi ya, daftar pustaka atau daftar referensi. Sama ini daftar pustaka dan lampiran juga usahakan tetap masuk sebagai halaman ganjil, karena nanti posisinya akan ada di sebelah kanan bagiannya yang sudah dijilid ya. Sama untuk daftar pustaka atau daftar referensi ini dibuat secara berabjad, karena berdasarkan pengalaman ada beberapa juga yang mahasiswa masih menuliskan daftar pustaka atau daftar referensinya ini tidak disusun secara berabjad. Jadi harus berabjad ya, berabjad dari mulai huruf A, B, C seperti itu, dan juga ini posisinya rata kanan atau justified sebelah kanan sama semua ya. Nanti untuk contoh-contoh daftar pustaka penulisannya itu semuanya sudah ada di panduan ya, tergantung dari referensi yang diambil, apakah buku ataupun majalah, kemudian apakah dari sumbernya internet, itu ada cara penulisannya untuk menuliskan daftar pustakanya ya, seperti itu. Kemudian untuk lampiran juga sama, daftar pustaka juga masih ada ya, tulisan autotext Universitas Indonesia masih tercantum di sini karena ini berlaku sampai halaman lampiran. Ini udah masuk lampiran tuh. Lampiran juga sama, masuk ke dalam halaman ganjil di 73, dan juga di sini juga masih tercantum auto text. Seperti ini. Baik, untuk tugas akhir atau skripsi ini yang contoh-contoh beberapa contoh yang memang sudah sesuai ya dengan format atau panduan tulisan tugas akhir. Kemudian saya sekarang masuk ke dalam contoh naskah ringkas ya, naskah ringkas. Baik, ini adalah contoh naskah ringkas. Ini sudah sesuai dengan template ya. Template naskah ringkas juga silakan teman-teman sudah ada di website PSB, tinggal di-download aja. Jadi template naskah ini persis seperti template seperti artikel jurnal ilmiah ya. Jadi dari mulai ada judul, ini yang di atas ini judul Indonesia ya, karena nanti ada di bawahnya ada judul Inggris juga. Jadi urutannya di template-nya judul bahasa Indonesia, kemudian nama mahasiswa, kemudian juga nama dosen pembimbing. Nah, ini nama dosen pembimbingnya tidak perlu mencantumkan gelar, jadi hanya nama aja ya, hanya nama dan juga nama mahasiswa, kemudian asal prodinya dari mana, kemudian yang prodi juga dari dosen pembimbingnya, kemudian alamat email dari mahasiswa, kemudian tulisan abstrak
abstrak Indonesia ya. Nah, ini yang ini eh, maksimal 200 kata, beda sama abstrak yang ada di skripsi atau di tugas akhir ya. Di naskah ringkas hanya 200, sekitar 150 sampai 200. Kemudian eh, sama untuk kata kunci Indonesia, kata kunci di sini juga ada judul dalam bahasa Inggris. Ya, tadi judul paling atas bahasa Indonesia, yang kedua judul bahasa Inggris, kemudian di bawahnya lagi abstrak bahasa Inggris seperti ini. Kemudian juga ada keywordnya juga sama di batasan 5. Nah, untuk konten atau isi dari naskah ringkas ini silakan diserahkan ke mahasiswa ataupun dosen pembimbingnya ya. Silakan. Ini kita lebih ke format naskah ringkasnya. Jangan lupa naskah ringkas ini maksimal 20 halaman, sudah masuk daftar pustaka ya. Maksimal dibuat dalam bentuk Word. Nah, ini sudah termasuk eh, daftar pustaka ya. Ini sudah termasuk daftar pustaka. Baik, ini untuk template ataupun contoh naskah ringkas yang nanti harus teman-teman buat juga. Dan sekarang yaitu terkait untuk formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Sebentar. Ini adalah contoh. Ya, ini adalah formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Nah, ini template-nya juga semuanya sudah ada ya di website PSP, sudah tinggal diisi. Nah, ini boleh diisi secara manual aja, tulisan tangan, nanti tinggal di-scan. Ini ada keterangannya apa saja yang harus dicantumkan di dalam formulir persetujuan publikasi naskah ringkas ini. Kemudian dan di sini ada pilihan, silahkan teman-teman pilih apakah dapat diakses di Uyana ataupun tidak. Ini wajib diisi, wajib dipilih salah satu. Kalau misalkan dapat diakses, silahkan di checklist. Kalau tidak, silahkan juga di checklist bawahnya tidak. Kalau misalkan teman-teman sudah tahu akan terbitkan di mana, tinggal diisi aja di sininya, akan dipublikasikan di mana. Ya. Kemudian di bawahnya juga jangan lupa untuk ditandatangan oleh dosen pembimbingnya. Ya, ini silakan ditandatangan oleh dosen pembimbing. Diisi juga untuk tanggal dan juga tahunnya. Baik teman-teman, itu terkait tugas akhir, khususnya skripsi ataupun laporan magang ya, yang mana formatnya harus mengikuti daripada template panduan penulisan tugas akhir. Ya, 3 file yang harus dibuat oleh teman-teman semua. Baik teman-teman, apabila ada pertanyaan terkait penyerahan tugas akhir, silakan apabila yang akan ditanyakan. Mungkin itu Bu yang bisa disampaikan terkait template, prosedur penyerahan dan juga prosedur unggah dan juga bebas pinjam. Mungkin bisa dicontohkan kalau masuk ke linknya PSB, Din, biar Boleh lebih Bu, sebentar. template-nya di dalamnya. Masuk ke linknya PSB, biar finalnya mereka udah tahu, oh di sini tempatnya gitu. Baik Bu.
Baik teman-teman, ini merupakan website ya. Suaranya putus-putus, Din. Di sini tampilannya seperti ini. Ada namanya momen template dan pedoman tugas akhir, kemudian untuk unggah soft copy dan juga ada panduan terkait surat bebas pinjam. Nah, nanti untuk unggah soft copy tugas akhir silahkan tinggal diklik aja di sini. Kemudian juga untuk template dan pedoman silahkan diklik yang ini. Untuk template saya coba klik. Nah, teman-teman ini isi daripada template tugas akhir eh, apakah disertasi, tesis, skripsi, dan juga formulir yang lain ya, kayak formulir persetujuan publikasi naskah ringkas, ada formulir naskah ringkas juga, semuanya sudah ada di sini. Buka salah satu boleh, yang Boleh skripsi langsung. yang mana Bu? Yang Template mana yang mau skripsi dibuka biar Bu? isinya kelihatan apa aja sih. Skripsi boleh. Oke. Oke. Baik, Nah, itu ini ya. ini template dari skripsi ya. Ini dari kita udah mulai buat template-nya dari mulai halaman sampul, awal-awal itu dari mulai halaman judul biasanya sampai sampai persetujuan publikasi akademis ada semuanya. Kemudian juga ada abstrak Indonesia, abstrak Inggris. Kemudian bab 1 juga untuk penomorannya, untuk auto teksnya juga sudah ada, dan juga untuk daftar referensi dan lampiran. Coba saya sarankan untuk teman-teman untuk apabila mau untuk langsung mengisi, untuk di-download terlebih dahulu ya filenya. Jadi jangan langsung diganti di sini karena tampilannya berbeda. Ketika di akan berbeda. Jadi silakan untuk di-download terlebih dahulu template-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan Ada ini lagi, Bu? Pak Dindin. Apa tuh, Bu? Dari salah satu peserta ya, namanya nggak disebutkan, nggak apa-apa. Izin tanya, saya hanya ingin memastikan terkait dengan materi presentasi Bapak skripsi. Pertanyaannya adalah, selain membuat skripsi sebagai tugas akhir untuk mahasiswa yang lulus pada tahun 2024, diwajibkan untuk membuat naskah ringkas juga ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Silakan Din jawab. Iya, baik Mbak. Jadi sesuai dengan panduan yang ada di pedoman teknis penulisan tugas akhir SK Rektor 2143 bahwa mahasiswa wajib membuat 3 file yang akan diunggah ya. Ini untuk diunggah Mbak karena naskah ringkasnya. Jadi nanti yang akan diunggah itu adalah misalkan skripsi, naskah ringkas dan formulir persetujuan naskah ringkas. Jadi naskah ringkas ini hanya tujuannya akan diunggah di Uyana. Jadi tidak perlu dicetak, tidak perlu dijilid ya. Jadi ini persyaratan untuk yang diunggah. Seperti itu. Jadi tetap wajib sampai sekarang wajib untuk membuat naskah ringkas. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi kita masih mengikuti peraturan yang terakhir yaitu SK Rektor 2017 revisi yang tadi dijelaskan Pak Dindin ya. Bahwa UI akan rencana merevisi itu belum ada informasi terbarunya dari UI. Jadi kemarin arahan dari Direktorat Pendidikan UI menyampaikan bahwa tetap mengacu kepada SK Rektor terakhir yaitu yang tadi dijelaskan 2017 revisi. Pertanyaan berikutnya, selamat siang. eh dari Mbak siapa nih tadi? Mbak Alicia ya. Selamat siang Pak. Mohon bertanya dan konfirmasi. Apabila penulis ingin melampirkan gambar screenshot yang berisi tabel-tabel Excel yang banyak seperti kertas kerja audit di laporan magang, ini termasuknya gambar atau tabel ya Pak? Karena saya melihat beberapa kakak tingkat memiliki format yang berbeda-beda. Terima kasih. Screenshot Baik Mbak. boleh apa tidak? Ya baik.
ini juga pernah menjadi pertanyaan ya Bu ya, ketika ada mahasiswa tabelnya itu banyak Bu. Tabelnya banyak, ada seberapa halaman. Jadi itu tidak memungkinkan untuk di dalam Excel-nya untuk dimasukkan ke dalam skripsinya. Jadi mereka hanya membuat sebagai screenshot. Nah itu karena screenshotnya walaupun screenshot bentuk tabel, karena itu judulnya di atasnya tabel tetap merupakan itu tetap sebagai tabel, isinya tetap sebagai tabel, walaupun itu sebagai screenshot. Oh, jadi walaupun fisiknya screenshot, tapi dia diperlakukan sebagai tabel di dalam body ya, di dalam body bab Betul. ya. Oke. Ya, karena di Dan dalam body babnya itu di atasnya diberikan judul tabel, misalkan tabel apa tabel jumlah marketing misalnya gitu, di bawahnya sebagai screenshot. Jadi tetap itu sebagai tabel masuknya. ya, oke, cuma formatnya ini screenshot ya, bukan tabel Betul. biasa ya. Oke, Ya, Kak Alicia sudah terjawab mudah-mudahan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Hegar Egiera. Saya punya dua pertanyaan. Satu, apakah tanda tangan basah hanya untuk halaman yang harus tanda tangani di atas materai atau di semua halaman? Apakah halaman awal tentang diajukan sebagai salah satu syarat bla 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 untuk mahasiswa yang menulis skripsi dalam bahasa Inggris? Terima kasih. Jadi artinya apakah yang untuk yang pertanyaan kedua nih ya lebih mereka nih mungkin yang berbahasa Inggris ya karya akhirnya itu apakah kalimatnya sama dengan kalimat diajukan sebagai salah satu syarat gelar sarjana ekonomi gitu seperti ini atau harus di ya, dalam bahasa Inggris juga? Mungkin ada contohnya atau gimana? ya, boleh, boleh Bu. Nanti saya coba masukin contohnya. Baik, Kalau saya tanda jawab. tangan basah tetap ya, harus Betul. ya. Baik, Kecuali kecuali kalau misalnya dosennya tidak ada di tempat atau sedang keluar negeri atau memang tidak bisa langsung memberikan tanda tangan basah, maka biasanya beberapa mahasiswa bisa mendapatkan digital, bisa digital selama itu dibolehkan oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian tanda tangan yang dibubuhkan itu kalau bisa jangan seperti di crop. Maksudnya bersih lah ya, jangan kayak ada blocking tanda tangan yang di crop gitu ya, kemudian ditempelkan di halaman yang mau dibubuhkan tersebut gitu ya. Jadi agak halus kelihatannya itu ya. Jadi kalau memang terpaksa nggak apa-apa, selama diizinkan oleh dosen yang bersangkutan. Oke, yang nomor dua silakan Din, yang baik, bahasa Inggris. baik. Untuk nomor dua saya berikan contoh ya. Ini ada mahasiswa juga yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi tetap untuk di dalam bahasa Inggris juga tetap menggunakan bahasa Inggris ya, seperti ini. Submit as one of the requirement to obtain a Bachelor of Economic degree. Nah, ini seperti ini contohnya Mas. Jadi untuk yang bahasa Inggris juga tetap kalimatnya kalimat dalam bahasa Inggris. Ini contoh skripsi yang dalam bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu Bu, ada contohnya. Jadi bukan menulis sarjana ekonomi ya Pak ya. Jadi saya tulisnya Bachelor of Economics. Ya Bu, disesuaikan dengan bahasanya. Karena dari beberapa yang saya lihat juga kalau asli tulisannya dia menggunakan bahasa Inggris, tetap menggunakan bahasa Inggris. Karena enggak enggak konsisten kalau misalkan ininya isinya bahasa Inggris tapi dia menggunakan bahasa bahasa Indonesia ya. Oke, jawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Akan ada tambahan lagi nggak, Dindin, penjelasan lainnya selain yang tadi? Untuk yang ini, yang double degree gimana nih anak KKI? Baik, baik. Kemarin kan seperti itu ya, pertanyakan. Jadi walaupun isinya cuma beberapa halaman, tetap hardcover ya teman-teman yang dari KKI. Kemudian ada tanda tangan persetujuan dari ketua program studi ya. Iya. Nanti formatnya kalau yang ini kebetulan formatnya kita udah buat belum ya untuk yang seperti itu ya? Untuk yang KKI karena ada beberapa yang memang tidak sama ya, Ya, yang lebih spesifik ya khususnya ya. spesifik ya. Heeh. Tetapi dari halaman cover itu sama Bu. Nanti Oke. dia coba mungkin saya tampilkan salah satu contoh ya dari yang KKI ya, makalah non seminar ya Bu, boleh. Sudah kelihatan Bu? Udah? Udah ya. Nah ini mungkin salah satu contoh.
yang KKI ya, tapi ini masih perlu adanya perbaikan ya. Jadi untuk yang KKI nanti untuk covernya hampir sama semuanya untuk yang sarjana ya. Tapi nanti yang membedakan di sini ya di halaman judul. Jadi dia akan ada namanya kelas internasional ataupun university yang ada di luar negerinya di sini. Ini Kemudian bahasa Indonesia juga ya? Kok bahasa Indonesia? ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, Bu. Ya karena Ini ini kebetulan belum saya ini ya, ya. belum stabil yang Betul. KKI ya. Kayaknya perlu ketemu Ya, dengan prodinya ya. betul betul, Bu. Jadi sementara perbedaannya adalah kalau dulu di jilid jilid apa ya, jilid Spiral atau juga biasa gitu soft ya. copy. Ini untuk Ya, penyeragaman jadi pakai hardcover gitu ya. Nah, terkait dengan format bagaimana detail dalamnya memang sementara mungkin mengikuti yang sudah kita terima di PSB ya. Mungkin teman-teman KKI ada yang ikut hadir di pelatihan ini mungkin akan lebih clear nanti datang ke tempat aja untuk melihat langsung fisiknya gitu ya. ya. Kita akan melihat contohnya yang ada di PSB. Ya. Nah ini untuk lembaga pengesahannya mungkin yang berbeda dengan skripsi ya, untuk yang KKI hanya ada ketua program studi aja seperti yang tadi Ibu Tari sampaikan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Apa namanya, yang jelas kalau saat ini belum kebayang pertanyaan atau kesulitan, nggak masalah, nanti kita kan tetap bisa ketemu offline ya, atau mungkin tanya melalui WA, dan template juga bisa langsung diambil dari websitenya PSB, kemudian ini rekaman video ini juga akan kita upload di YouTube. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Din. Sorry sebentar ya, dari Mbak Sakira ya. Oh, belum ya? Dari Alicia tadi udah ya, udah kejawab ya? Alicia Oh, belum, belum. udah. Izin bertanya, untuk naskah ringkas bagi yang akan sidang laporan magang di Desember dan Januari ini, berarti ikut membuat juga ya? Dan mengumpulkan itu kapan ya, Bu? Apakah setelah sidang? Oh, ini berarti masa penyerahan ya maksudnya ya? Oke, satu dulu dijawab. Dari Alicia. Silakan, Din. Dari Balisnya terkait naskah ringkas, Bu. Ya, jadi ini kan akan ada sidang nih di Oh, bulan Desember dan Januari. Berarti tetap membuat naskah ringkas ya? ya, Iya ya. Dan ya tetap. mengumpulkannya kapan ya? Ini masalah mengumpulkan itu kan tentatif ya. Jadi Ya. artinya sejauh kalau yang nanti mungkin ditambahkan oleh Mas Dindin, kalau penyerahan itu dalam arti misal upload gitu ya, upload ke unggah gitu ya, ke unggah UIACID, itu kita memang tidak terikat selama belum yudisium itu masih bisa ya, jadi bebas. Termasuk karya akhir juga begitu fisiknya dan soft copy-nya yang di-upload ke unggah. Kemudian nanti yang lebih penting, yang paling harus diperhatikan adalah ketika teman-teman mau ngambil ijazah. Karena ada kejadian anak KKI lulus 2018, beliau langsung kerja dan 2003 ini baru dia mau menyerahkan karya akhir. Nah, untuk mengambil ijazahnya gitu ya, ada kesulitan beberapa lulusan di mana dia belum mengedit atau merevisi yang seharusnya dia revisi. Jadi saran saran kami adalah PR-nya diselesaikan setelah sidang, revisi segala macam sehingga teman-teman tidak punya kendala ketika harus mengupload yang memang sudah direvisi atau yang sudah fix ya. Kemudian untuk ambil ijazah juga jadi aman karena sudah memenuhi kriteria-kriteria yang tadi disebutkan. Jadi jawabannya untuk Mbak Alicia tetap harus buat naskah ringkas dan selesaikan aja. Mungkin asumsinya adalah sebelum wisuda itu harus udah selesai gitu ya. Terus terakhir nih pertanyaan yang masuk lagi. Selamat siang Pak, Bu. Sakira ingin tanya, apakah ada syarat tertentu untuk dalam memilih apakah TA diunggah di Uyana atau diunggah di jurnal lain? Atau di Oh, atau serta apa perbedaannya? Oh, mungkin ini bukan tugas akhir nih, naskah ringkas nih kalau masalah yang oh, jurnal, yang kaitan dengan jurnal. baik. Untuk tadi yang Mbak Alicia terkait naskah ringkas, mungkin saya tekankan kembali bahwa naskah ringkas itu tidak perlu dikumpulkan ya, tidak perlu dicetak, itu hanya diunggah saja ya. Tadi, Sebagai tadi dia persyaratan ya dari ya persyaratan untuk yang diunggah, karena yang skripsi itu wajib 3 file yang harus diunggah, itu skripsi, naskah ringkas, dan juga persetujuan publikasi naskah ringkas. Kemudian terkait Mbak siapa Mbak Sakira.
Syakira. Mbak Syakira, bahwa untuk memilih itu silakan diberikan kebebasan kepada mahasiswa atau dosen pembimbingnya. Silakan, kita tidak ada mewajibkan mahasiswa harus ini, tapi yang pasti diunggah di UIANA itu wajib. Unggah di UIANA itu wajib untuk semuanya. Naskah ringkas termasuk ya. Termasuk juga naskah ringkas, semua wajib. Jadi kalau misalkan mahasiswa, biasanya mahasiswa S2 ya, S3 itu dia juga meng, menampilkan menyertakan judul atau naskah ringkasnya di jurnal internasional, berarti dia memilihnya tidak diunggah di UIANA. Itu seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak diunggah, berarti pilihannya diunggah di UIANA, seperti itu aja. Jadi Sedangkan maksudnya kalau unggah tetap wajib. ya. Jadi clearnya gini ya Mbak Sakira. Ada 3 file yang harus diupload atau diunggah ya, diunggah di UIANA IC/AD/unggah, yaitu full text dari karya akhir, skripsi, atau magang, atau laporan mandiri ya, atau apapun itu. Kedua, naskah ringkas yang formatnya jurnal, dan terakhir adalah surat pernyataan apa Persetujuan namanya? publikasi, Heeh. persetujuan publikasi naskah ringkas. Persetujuan publikasi yang ditantangin oleh Dosen. pembimbing. Nah, ketika direncanakan akan diupload atau dikirim atau diterbitkan di jurnal di luar UI, itu tetap melakukan unggah di UIANA, tapi di surat pernyataan itu yang ditandai adalah yang tidak diunggah ya, istilahnya UI itu tidak diupload. Jadi itu hanya menjadi repositori UI aja, hanya sebagai dokumen aja, tapi tidak akan bisa dibaca oleh orang lain. Tapi harus ada di repositorinya UI. Jadi nanti silakan aja, nanti kalau misal belum jelas, clearnya nanti di Om Mas Dindin akan bisa menjelaskan harus tandain yang mana ya Din ya, dari pilihan itu ya. Ya, nanti Ya tinggal ada gitu ya. pilihannya, tinggal dicek Heeh. lisannya. Jadi boleh tidak untuk diunggah, tapi mengunggah gitu. Maksudnya gimana ya? Tetap mengupload, diunggah, tapi ada pilihan di lembaran itu bahwa tidak mengizinkan kepada UI untuk mengunggah Membuka apanya? di katalognya perpustakaan UI lah, sederhananya seperti itu, Ya, gitu ya. Jadi tidak boleh dipublikasikan, jadi hanya sebagai repositori. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Sakira ya. ya. Ini ada lagi izin tanya, mungkin sedikit di luar topik seminar, terkait teknis pemilihan dosen pembimbing dan alur skripsi mulai dari proposal hingga naskah ringkas seperti apa ya? Terima kasih. Bagian akademik Gimana yang ya? lebih lebih bagian Pemilihan akademik yang dosen lebih paham pembimbing itu. itu sebenarnya ditetapkan oleh yang kami tahu ya, tapi mungkin langsung bertanya di tempat yang lebih tepat ya, yaitu SBA ya, yaitu bagaimana metode atau teknis pemilihan dosen pembimbing boleh memilih atau ditetapkan. Yang saya tahu sih berdasarkan topik ya. Kalau topiknya tentang ABC, maka yang membimbing adalah dosen yang memang memiliki kompetensi di bidang ABC gitu ya. Kemudian kalau alur skripsi mulai dari proposal hingga naskah ringkas seperti apa ya? Yang jelas kan nanti setelah menghasilkan skripsi, mulai dari proposal yang dipresentasikan ya tentunya ya, kemudian oke setuju, kemudian dibuatlah skripsi, riset segala macam, dan ditulis dalam bentuk fisiknya tugas akhir, dan dari situ juga akan dihasilkan naskah ringkas yang berupa format jurnal untuk kemudian dilakukan tahapan-tahapan tadi dijelaskan oleh Mas Dindin. Itu secara garis besar ya. Tapi selebihnya mungkin teman-teman mahasiswa dipastikan aja dulu untuk memastikan prosedur tersebut bagaimana ke SBA biar nanti nggak bingung di awal atau nggak di tengah jalan gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kayaknya udah clear ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup dulu pelatihan kita hari ini. Terima kasih untuk Mas Dindin atas waktu dan paparannya tadi. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat, dan silakan kalau ada ingin konsultasi lebih detail lagi daripada nanti salah pada saat bimbingan, silakan nanti ke PSB untuk kemudian dapat arahan atau contoh yang pernah ada diterima di PSB. Gitu ya. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih semuanya.
Saya tutup pelatihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu. Ya, Ya, sama-sama makasih. Mbak. Sama-sama. Makasih Pak Silakan Bu. yang live ya. Terima kasih, Din. Saya izin live, Bu. Ya.